Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddah Rahma, peserta Lasar BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 12 Kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yuk langsung aja ke materi pertama. Materi pertama yang akan saya sampaikan ialah tentang wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan ialah cara pandang yang dilandasi dari kesadaran diri sebagai warga negara dalam suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia ialah bangsa yang merdeka, tapi tidak lepas dari sejarah-sejarah panjang yang kita lalui. Salah satunya ialah dari didirikannya Budi Utomo. Budi Utomo sendiri sebenarnya merupakan suatu perkumpulan dari mahasiswa kedokteran Jawa di Batavia, yang mana awal didirikannya organisasi ini merupakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata rapat kecil yang mereka adakan pada hari itu menjadi titik awal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga dibentuknya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya ialah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri merupakan suatu organisasi yang pertama kali menggunakan kata Indonesia di namanya dan merupakan pelopor dari kemerdekaan Indonesia di mancanegara. Selanjutnya ialah Hari Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II, yang mana dari hasil kongres inilah didapatkan Sumpah Pemuda, sehingga bertepatan dengan hari terakhir dari Kongres Pemuda II, yaitu tanggal 28 Oktober, kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam keadaan krisis, Letnan Jenderal Kawakuchi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 10 hari kemudian, pada tanggal 17 Agustus, Bung Karno memproklamirkan bahwa Indonesia merdeka, yang mana pada tanggal 17 Agustus itulah kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Suatu bangsa wajib memiliki konsensus dan konsepsi bersama terkait nilai-nilai fundamental untuk kelayakan, keutuhan, serta kejayaan suatu bangsa, yang mana Indonesia memiliki 4 konsensus dasarnya, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, Pancasila, Undang-Undang 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar ini tergabung dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, karena kita sudah membahas tentang lambang negara, yakni Garuda Pancasila, yang merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia, kita langsung masuk ke identitas bangsa Indonesia yang lainnya, yakni bendera kita, lagu kebangsaan kita, serta bahasa persatuan kita. Seperti yang kita tahu bahwa bendera kita ialah sang saka merah putih dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu hasil dari Kongres Pemuda. Nah, materi kedua ialah tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara sendiri ada tentang tekad, sikap, perilaku, serta tindakan kita baik secara perorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai dari kecintaan terhadap NKRI. Ada sejarah penting yang terjadi terkait dengan bela negara,
yaitu pada tanggal 19 Desember 1948, yang mana pada saat itu terjadi kekosongan pemerintahan, sehingga pada tanggal itu dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia, sehingga tanggal itu akhirnya diperingati sebagai Hari Bela Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara itu dapat dimulai dari pendidikan kewarganegaraan, yang mana dalam pendidikan kewarganegaraan itu kita diajari tentang nilai dasar bela negara, yang merupakan nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Kita sebagai seorang ASN itu juga memiliki nilai dasar dalam bela negara. Kita sebagai seorang ASN juga memiliki nilai dasar, yaitu memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara, setia pada undang-undang dan pemerintahan yang ada, serta banyak hal lagi yang merupakan nilai dasar kita sebagai seorang ASN. Sebelum saya menutup, saya ingin menjelaskan lagi bahwa kita sebagai ASN itu memiliki sebuah fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta pemersatu bangsa. Yuk, jadi ASN yang bisa melayani rakyat dengan tulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.